Shalom dan selamat pagi. Senang berjumpa kembali dalam renungan bersama edisi Rabu 29 September 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan, Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Mari bersama kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami, boleh menuntun kami memasuki hari baru ini. Kami bersyukur dan menyambut dengan penuh sukacita dan gembira. Dan pada pagi ini kami menyiapkan hati kami diisi firman Allah untuk meneguhkan kami dan mengokohkan kami menjalani hidup hari ini. Kami jadikan sebagai pedoman firman Tuhan. Karena itu urapi kami, urapi semua jemaat-Mu yang mendengarkan, bahkan juga Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami untuk lebih dalam memahami dan mengerti kebenaran Allah. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan balasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amin. Tema kita hari ini, beriman di tengah badai hidup. Bantang mak patongan moye anna temmei bombang nakatuan. Ada pepatah yang mengatakan, di balik kesuksesan seorang suami, ada peran seorang istri yang senantiasa memberikan dukungan sehingga sang suami bisa berhasil. Seorang istri yang baik akan mendukung suaminya, baik itu melalui motivasi dan terlebih melalui doa-doanya. Namun tidak demikian dengan istri Ayub, wanita yang seharusnya mendampingi Ayub dalam segala perkara kehidupannya. Ternyata tidak mampu mendampingi Ayub ketika Ayub jatuh dan terpuruk. Ketika harta bendanya habis dan terlebih ketika kesehatan Ayub juga terganggu, sang istri tidak mampu bertahan, malah ia menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya dan juga menyumpahi Ayub agar segera mati.
Di tengah pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh Ayub, dengan iman ia mengatakan kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Penderitaan yang luar biasa dihadapi oleh Ayub. Harta bendanya habis, anak-anaknya binasa, dan sekucur tubuhnya terkena penyakit kulit yang menjijikkan dan lebih menyedihkan. Lagi istrinya pun menolak dia karena kondisinya yang begitu terpuruk. Kita pun sering diperhadapkan pada berbagai pergumulan kehidupan, termasuk sakit penyakit. Tetapi janganlah karena pergumulan itu lalu kemudian kita meninggalkan Tuhan. Belajarlah pada kesetiaan Ayub yang tidak tergoyahkan. Ia tetap menjaga hidupnya tetap saleh, dan pada kehidupan Ayub yang mau menerima yang baik maupun yang buruk. Tetaplah setia beriman kepada Allah, walaupun kehidupan diterpa oleh berbagai pergumulan kehidupan, karena Allah selalu punya jalan keluar untuk setiap masalah kita. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur firman-Mu menguatkan, menopang kami. Ketika kami menghadapi begitu banyak goncangan-goncangan, berada di tengah-tengah badai kehidupan, kami tetap memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh kepada Tuhan. Beriman kepada Allah sekalipun diterpa oleh berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Karena kami yakin Allah sanggup dan Allah punya jalan keluar untuk setiap pergumulan dan masalah-masalah kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini, dan kami berdoa, tuntun kehidupan kami hari ini dalam perjalanan hidup, pekerjaan, pelayanan, aktivitas, dan usaha. Anak-anak-Mu yang mengenyam pendidikan berkati, sehingga hidup ini berada dalam bingkai kasih-Mu. Berkati jemaat-Mu, mungkin ada yang sakit, sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup topang ya Tuhan. Orang tua kami yang dalam usia tua menikmati hari-hari pensiun, berkati tetap sehat. Bahkan yang berulang tahun hari ini menikmati sukacita karena keberhasilan pekerjaan, pendidikan, dan usaha, sembuh dari sakit. Tuhan, sempurnakan syukur anak-anak-Mu. Berkati pemerintah kami hari ini, pemimpin-pemimpin kami, mengayomi kami dengan baik. Bangsa ini tetap dalam kondisi aman dan tentram, dan kebenaran, keadilan senantiasa ditegakkan di negeri ini. Berkati semua yang menangani COVID-19, relawan, Satgas COVID, TNI Polri, semua garda terdepan, mereka terjun ke lapangan untuk melakukan tugas-tugas mereka. Tuhan berkati juga pelaksanaan vaksin, kiranya hari ini terus berjalan dengan baik di setiap daerah-daerah, kabupaten, dan kota. Terima kasih Tuhan, tuntun hidup kami hari ini. Kami berada di dalam bingkai kasih-Mu, dan hidup ini terus menerus memuliakan Engkau. Ampuni dosa kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan bersama. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.